Selanjutnya, pembicara yang selanjutnya adalah Dr. Liana Ekowati dengan judul How to Have Fun Together, Refraction Examination in Children. Iya, selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apakah suara saya sudah terdengar ya, Dok ya? Ya, dengar Dr. Liana jelas. Iya. Screen dulu, saya coba tampilkan screen dulu ya. Terima kasih sebelumnya saya ucapkan kepada Dr. Ruby sebagai moderator dan Dr. Angga sebagai komoderator. Pada pagi hari ini saya akan sharing mengenai pemeriksaan refraksi pada anak. Bagaimana kita how to have fun together dalam pemeriksaan refraksi pada anak ini. Slide. Oke. Seperti yang kita tahu bahwa pemeriksaan pada refraksi pada anak ini sangat penuh dengan tantangan, membutuhkan kecepatan, akurasi, dan keterampilan khusus, serta harus memiliki rasa antusias dan semangat dan serta minat dalam pemeriksaan. Oke, slide. Nah, kelainan refraksi yang tidak dikoreksi dengan baik akan menyebabkan gangguan perkembangan serta kualitas hidup seorang anak. Ini yang wajib kita tahu ya. Sedangkan untuk tanda dari manajemen miopia yang baik adalah hasil pemeriksaan refraksi yang akurat. Sehingga ketika kita berhadapan dengan pasien anak, kita harus memastikan bahwa menggunakan alat yang tepat, teknik yang tepat, dan jangan lupa penggunaan cycloplegic refraction pada pemeriksaan refraksi anak. Dan yang paling penting lagi adalah pemeriksaan yang akurat serta kreatif dan keterampilan dalam retinoskopi ini cukup diperlukan dalam pemeriksaan refraksi anak-anak. Nah, ada beberapa alasan kenapa kita harus melakukan pemeriksaan visual acuity pada anak-anak. Yang pertama adalah mengenai tumbuh kembangnya anak. Jadi kita harus mengetahui visual development anak ini normal atau tidak secara dini. Kemudian seperti yang kita ketahui bahwa beberapa problem mata apabila dideteksi lebih awal, maka dia bisa kita cegah untuk menjadi kebutaan yang permanen. Dan juga pemeriksaan visual acuity ini diperlukan untuk mengetahui apakah anak ini mengalami low vision dan membutuhkan rehabilitasi atau tidak. Kemudian dia juga berfungsi untuk menentukan sikap kita selanjutnya, apakah ini memerlukan tindakan yang lebih lanjut lagi seperti tindakan operasi misalnya. Nah, beberapa strategi yang bisa kita pakai untuk melakukan pemeriksaan. Yang pertama adalah kita bisa menggunakan simple jokes ya, artinya ibu atau parents dari si anak ini harus rileks, si anak juga harus rileks sehingga kita mendapatkan hasil yang akurat. Kemudian kita bisa menggunakan vokabulari yang berbeda. Jangan sama dengan orang dewasa ya, karena si anak ini kan dia butuh pendekatan khusus supaya dia tidak takut atau tidak merasa terancam ketika kita periksa. Kemudian pada anak-anak yang sulit pada saat pemeriksaan kita bisa menggunakan rayuan, menggunakan reward apabila dia berhasil atau mau kita periksa sehingga si anak ini menjadi lebih nyaman. Dan yang paling mudah lagi adalah kita periksa anak ini dalam kondisi lapar, sehingga waktu pemeriksaan kita bisa memberikan susu atau minuman sehingga dia ketika kita periksa dia menjadi lebih tenang. Dan untuk anak-anak yang sangat tidak kooperatif, kita bisa pertimbangkan dengan menggunakan examination under anesthesia jika terpaksa. Oke, ini pertumbuhan normal dari anak-anak sesuai dengan usianya. Setelah lahir, dia bisa mengikuti sumber cahaya terang, kemudian pada usia 1 bulan, dia mulai bisa fiksasi, dapat mengikuti organ secara fiksasi terhadap target secara lambat. Kemudian pada saat usia 3 bulan dia mulai terjadi koordinasi binocular vision-nya.
usia 6 bulan dia bisa meraih mainan, kemudian 9 bulan dia bisa mencari mainan yang dia inginkan, kemudian usia 2 tahun dia bisa mematchingkan gambar-gambar. Usia 3 tahun dia mulai huruf-huruf single dia bisa, usia 5 tahun Snellen chart dia sudah bisa mengikuti seperti pada pemisahan dewasa. Nah, ini perkembangan visual kalau kita menggunakan alat Lockmar atau Snellen chart. Kita bisa lihat di sini bahwa pada usia 1 tahun seorang anak ini hanya mencapai Snellen 6/18 atau Lockmar Acuity 0,5. Dan baru bisa mencapai 6/6 biasanya pada usia 5 tahun atau 5 tahun ke atas. Nah, untuk alat-alat khusus yang dipakai, alat tertentu seperti optokinetic nystagmus test, itu kita lihat di sini bahwa pada usia 1 tahun dia memang belum mencapai 1 atau 20/20 ya, masih mencapai 20/80. Kemudian dengan alat force choice preferential looking test bisa 20/50 pada usia 1 tahun, dan dengan alat VEP atau visual evoked potential test kita lihat di sini usia 1 tahun alat ini bisa mendeteksi visus hingga 20/20, dan kita lihat usia 6 bulan pun terkadang kita bisa mendapatkan hasil 20/20. Untuk pemeriksaan mata anak sendiri, kita wajib tahu bahwa dibutuhkan alat-alat yang sesuai dengan usianya supaya kita bisa mendapatkan hasil yang tepat. Karena jika kita menggunakan pemeriksaan yang tidak sesuai dengan kemampuan si anak, maka hasilnya seolah-olah anak ini tidak bisa melihat atau seolah-olah visusnya jelek. Jadi kita lihat di sini pada usia kurang dari 18 bulan misalnya kita bisa memakai respon dari oklusi, yaitu kita tutup matanya satu, kemudian kita lihat responnya. Apabila dia tetap tenang, maka mata yang terbuka ini cenderung baik visusnya. Apabila dia tampak gelisah, maka kita harus curiga bahwa mata yang terbuka ini merupakan mata yang bermasalah. Kemudian pada usia 18 bulan ke atas sampai 3 tahun kita sudah mulai bisa memakai killer cards, Cardiff Acuity cards maupun picture ya, bisa kayak picture test, bisa Sheridan, bisa Songsen Silver test. Nah, usia 3 tahun ke atas hingga 5 tahun kita bisa menggunakan gambar-gambar yang lebih kompleks seperti Glasgow Acuity cards, Tie card test. Dan usia lebih dari 5 tahun kita bisa menggunakan Snellen atau Lockmar test. Ini pemeriksaan indirect yang bisa kita lihat sembari kita melakukan anamnesis ya. Kita bisa lihat respon anak ini terhadap cahaya, respon terhadap mainan-mainan yang kita taruh di depannya, apakah dia bisa mengikuti atau tidak. Kemudian pupil light responnya bagaimana bisa kita lihat. Kemudian blink refleksnya ketika dia melihat cahaya yang terang. Kemudian kita bisa lihat eye popping. Eye popping ini adalah refleks ketika lampu ruangan kita matikan tiba-tiba, maka respon yang baik adalah matanya membelalak secara lebar, kemudian ketika lampu kita hidupkan lagi, dia akan sedikit menutup atau bahkan menutup. Dan kemudian pelan-pelan akan terbuka lagi. Ini istilahnya positive eye popping ya. Oke, ini pemisahan dengan fix and follow ya. Kita taruh mainan di depannya, kita tutup satu matanya, kita lihat responnya. Apakah dia bisa mengikuti benda yang kita gerakkan ke kanan dan ke kiri. Nah, pemisahan visual acuity pada infants ini kita bisa lihat melalui normal pupillary response-nya. Kemudian bagaimana fixation behavior-nya. Kemudian pemisahan preferential looking test-nya kita bisa lihat, dan yang terakhir kita bisa pakai visual evoked potential. Nah, ini dengan central steady maintain, kita tutup matanya satu-satu, kita lihat responnya terhadap benda yang ada di depannya. Untuk preferential looking test ini paling sering kita gunakan, kita melihat gerakan kepala gerakan
kepala atau gerakan mata si anak ini. Dia cenderung untuk melihat kertas yang ada garis-garisnya dibanding kertas putih yang kosong pada anak-anak ini. Kita bisa lihat respon mata maupun dari kepalanya dengan dua mata terbuka. Kemudian Taylor Acuity Cards ini merupakan modified dari preferential looking test, sangat simpel ya, dengan menggunakan 17 kartu untuk near visual acuity-nya. Nah, ini visual evoke potential, dia merupakan respon elektrikal terhadap korteks visual, di mana bisa kita pakai pada anak-anak yang kurang kooperatif atau yang belum di bawah 1 tahun, di atas 6 bulan ya, tentu saja kita bisa melihat kelainan di tingkat korteks visualnya. Misalnya pada kasus-kasus amblyopia, pada kasus kita curiga ke arah visual impairment atau cortical blindness. Kita bisa menggunakan VEP ini. Nah, untuk optokinetic nystagmus ini biasanya kita pakai pada neonatus, kita lihat gerakannya pada satu direction, kita lihat adanya pendular eye movement, biasanya diperiksa dengan 2 mata, kita dapatkan visual normal jika ada gerakan railroad nystagmus. Nah, ini Thousand Sweet Test, di mana kita taruh butiran-butiran permen warna-warni di telapak tangan kita, kemudian untuk anak-anak yang visusnya baik, biasanya dia akan mencoba untuk mengambil atau meraih permen yang ada di tangan kita. Nah, untuk usia 2 hingga 3 tahun, biasanya kita bisa pakai Cardiff Acuity Test, di mana ada target picture yang gambarnya makin lama makin tipis atau menipis, sehingga kita bisa lihat respon anak ini apakah melihat garis yang lembaran yang ada gambarnya atau tidak respon terhadap gambar, itu bisa kita lihat. Nah, ini miniatur toy test biasanya kita pakai pada anak-anak yang memiliki handicap dan low intelligence dengan jarak sekitar 3 meter. Oke, ini coin test yang bisa kita pakai juga untuk pemeriksaan. Dan ini Lea symbol chart, di mana si anak ini cukup menunjuk gambar yang sesuai kita tunjuk. Jadi tanpa butuh dia harus bicara, kita bisa memastikan anak ini melakukan atau menunjuk gambar yang kita arahkan. Tapi sebelumnya dibutuhkan latihan dulu supaya anak ini paham gambar-gambar yang nantinya akan kita periksakan supaya tidak terjadi kesalahan dalam pemeriksaan. Nah, untuk anak usia 3 hingga 5 tahun, kita bisa memberikan gambar yang lebih kompleks lagi, seperti misalnya Allen's Picture Card, di mana kita bisa periksa pada jarak 6 meter, terdiri dari 7 kartu single picture ya. Dan ini seri dan letter test, huruf HOTV. Si anak ini mirip dengan, misalnya tadi mirip dengan Lea chart ya, dia menunjuk huruf yang sesuai kita tunjuk. Dan untuk anak di atas usia 5 tahun, kita sudah bisa memakai Snellen Visual Acuity Test, seperti gambar ini ya, untuk dewasa juga. Dan ini Lokmar Visual Acuity Chart juga bisa kita gunakan untuk anak-anak yang belum bisa lancar membaca atau mengenal huruf, kita bisa menggunakan tumbling e-test. Atau Landed Broken Ring Chart, dengan jari tangannya dia seperti huruf C ya, kita arahkan dia untuk mengikuti arah mulut dari huruf C ini. Oke, prinsip yang paling penting pada pemeriksaan visual acuity atau refraksi pada anak ini adalah kita harus melakukan pemeriksaan secara cepat, jadi tidak perlu semua huruf dalam satu line ini harus dibaca oleh si anak. Kita bisa melewati, misalnya dia sudah bisa membaca 1 hingga 2 huruf saja, itu sudah cukup. Jadi kita bisa melangkah ke selanjutnya sebelum dia merasa bosan. Itu yang paling penting. Nah, untuk pemeriksaan refraksi anak sendiri,
kita butuhkan siklopekik ya, tetes untuk pemeriksaan supaya mendapatkan hasil yang akurat. Antara lain obat-obatan yang bisa kita pakai yaitu tropicamid, siklopentorat hidrokolait, dan atropin sulfat. Obat-obat ini memiliki onset action yang berbeda-beda. Yang paling panjang onsetnya yaitu atropin sulfat sampai 120 menit ya, atau 2 jam. Nah, untuk objective refraction examination ini penting bagi anak-anak yang tidak kooperatif. Kita bisa menggunakan metode retinoskopi maupun autorefraction ya. Pemisahan retinoskopi ini dibutuhkan untuk pemisahan anak. Bisa beberapa metode yang kita pakai dengan menggunakan siklopekik maupun tidak menggunakan siklopekik. Ada fungsinya macam-macam, fungsi khususnya ya. Dan ini untuk objective refraction yang lain yaitu autorefraction, di mana menggunakan alat handy autoref atau refraksi biasa. Tapi pemisahan ini tidak dianjurkan untuk anak-anak yang baru pertama kali kita periksa kacamata, karena errornya cukup tinggi ya. Nah, kita harus tahu bahwa beberapa kelainan refraksi ini bisa menimbulkan risiko amblyopia. Jadi kapan kita harus segera memberikan kacamata karena ditakutkan akan terjadi amblyopia itu dilihat dari usianya, kemudian berapa ukuran refraksinya untuk astigmatisme, hipermetrop maupun kondisi myopia dan anisometrop itu tentu berbeda-beda. Pada usia-usia tertentu, bagaimana media opacity itu bisa mempengaruhi visusnya nanti yang dapat menimbulkan amblyopia. Contohnya di sini dapat kita lihat pada usia di atas 2 tahun, astigmatisme berapa sih yang bisa menyebabkan amblyopia itu jika dia di atas 1,5 dioptri. Kemudian myopia di atas 1,5 dioptri, kemudian hipermetrop dan hipermetrop di atas 3 dioptri. Kemudian media opacity yang lebih dari 1 mili, serta adanya strabismus manifest yang lebih dari 8 prisma dioptri pada posisi primer ini juga akan menyebabkan risiko amblyopia pada anak-anak. Nah, yang terakhir konklusinya di sini kita tahu walaupun sudah banyak metode atau pemisahan-pemisahan khusus sesuai dengan usia anak-anak dengan metode yang cukup canggih, tapi tetap saja pemisahan visual acuity pada anak ini cukup sulit. Kita membutuhkan tingkat kooperatif dari keluarga yang cukup tinggi, bisa dengan saudaranya atau dengan orang tuanya. Dan juga membutuhkan pemisahan yang berulang-ulang, adaptasi untuk si anak supaya lebih kooperatif, dibutuhkan pemisahan pertemuan atau appointment selanjutnya supaya kita mendapatkan hasil yang lebih appropriate. Dan yang paling penting dari semua jenis pemisahan atau alat yang kita pakai, yang paling penting adalah kita harus bisa melakukan koreksi untuk semua kelainan refraksi pada anak-anak supaya tidak terjadi risiko amblyopia. Dan kapan kita bisa memberikan kacamata, kapan kita bisa tunda, itu yang paling penting. Terima kasih semuanya.